Alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fi din, akramani wa akramakumullah. Kita lanjutkan untuk kita mengenang sejarah sebelum Islam datang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kita ketahui betapa hinanya keadaan kaum wanita dari sisi kehidupan. Dia sebagai manusia tapi tidak dianggap sebagaimana layaknya manusia. Begitupun di dalam statusnya dalam masyarakat. Demikian pula ketika wanita ini hendak menikah di zaman jahiliyah, ada beberapa macam atau bentuk pernikahan. Ada beberapa sistem cara yang mereka adakan. Ada yang dengan cara diundi, yaitu bila seorang wanita sudah menginjak usia remaja, maka orang tua yang hendak menikahkan wanita ini membuka pintu, laki-laki siapa saja boleh daftar, lalu boleh datang masuk untuk titip padanya, ya. Kemudian ketika wanita ini hamil, sekian banyak laki-laki yang datang kepadanya menghampirinya, sampai ditunggu nanti anak ini lahir. Dan laki-laki yang pernah menghampirinya dipanggil lagi semua. Berapa orang yang menghampiri? Kalau 10 orang semua datang. Nanti anak ini lahir mirip siapa? Nah, itu bapaknya. Ini model jahiliyah, ya, model jahiliyah. Dan yang seperti ini jelek tentunya. Namun sungguh di masa kita juga ternyata di zaman modern juga tidak jauh beda, ya. Ini cara-cara seperti atau ya diberi pengumuman, ya, diberi pengumuman, memberikan pemberitaan supaya ada laki-laki yang datang padanya. Kemudian wanita ini dia diperkenankan untuk siapa yang dicintainya. Yang semua ini tentunya ikhwah tidak sesuai dengan syariat Islam. Naam, karena Islam mengajarkan kemuliaan akhlak dan menjaga keturunan. Tapi kalau seperti ini pada pernikahannya, tentunya akan tidak jelas siapa sebenarnya ayah. Makanya termasuk juga perilaku di zaman jahiliyah. Kalau dulu mereka membunuh hanya wanita yang terlahir atau anak-anak perempuan yang terlahir, tapi di zaman kita ini ternyata kita lihat wa'iyadzubillah banyak bayi yang dibuang. Bayi yang dibuang dalam keadaan dia baru lahir masih dibungkus tas kresek. Ada yang laki-laki, ada perempuan, semua ternyata nasibnya tidak jauh beda. Yang laki dan perempuan di zaman kita bahkan laki-laki dan perempuan dibuangnya sudah banyak terjadi. Bahkan sebelum terlahir sudah digugurkan. Ini pun di zaman kita dilakukan atau terjadi. Ini menunjukkan bahwa benar upaya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan nilai-nilai kemuliaan Islam ini, mereka berhasil atau mereka tetap terus gencarkan untuk menjatuhkan moral kaum muslimin, dan mereka tidak inginkan kebaikan di muka bumi ini. Harus kita sadari ya ikhwah. Maka pada posisi Islam setelah datang ini mengangkat derajat wanita. Allah sejajarkan dalam hukum sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa an-nisa saqaiqur rijal, bahwa wanita dalam hukum ini seperti halnya ya kaum laki-laki,
Laki-laki diperintahkan sholat, wanita diperintahkan juga sholat. Laki-laki diperintahkan zakat, juga begitu wanita, ya, dalam sedekah, dalam infak diperintahkan seperti hanya laki-laki. Begitu juga haji, laki-laki diperintahkan berhaji, wanita juga sama, berpuasa juga sama. Dan bahkan Islam subhanallah, karena wanita ada keistimewaan atau kekhususan yang tidak ada pada kaum laki-laki berkenaan dengan mengandung, kemudian nifas setelah melahirkan, kemudian haid, ya. Dalam Islam ada hukum-hukum sendiri. Subhanallah, ikhwafillah, barakallahu fikum. Ini semua karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengangkat derajat wanita ini, dan Islam memberikan perhatian sedemikian besar. Nah, kemudian ya wafila barakallahu fikum, juga Islam mengharamkan wanita untuk diwariskan sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dulu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Allah katakan, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian, ya, untuk menjadikan wanita itu dia seperti harta warisan. Tidak dibolehkan seperti zaman dulu lagi. Dan bahkan wanita ini mendapat hak sama dalam waris seperti hak laki-laki. Dalam arti hak sama di sini sama-sama mendapatkan hak waris, walaupun dalam pembagiannya sudah diatur. Karena apa? Laki-laki punya bagian 2 kali dari bagian wanita. Walaupun dalam prakteknya ikhwah barakallahu fikum terkadang, ya, di situ hampir ada kesamaan. Nah, kemudian yang fila barakallahu fikum, yang harus kita sadari di sini, ya, adalah apa yang dimaukan orang-orang kafir, ya, di mana mereka ini berupaya untuk menanggalkan hijab wanita muslimah. Ingat, orang-orang kafir berupaya bagaimana wanita muslim tanggalkan hijab mereka, ya, supaya mereka itu keluar dari rumah meninggalkan hijab, mereka bertabarruj seperti tabarruj di masa jahiliyah dulu. Kenapa kok sampai seperti ini mereka berupaya? Karena kalau wanita mukminah sudah keluar rumah, wanita mukminah sudah menanggalkan hijab, maka sungguh kehancuran itu akan terwujud, ya, karena tidak ada lagi manusia yang bermoral, tidak ada lagi manusia yang beradab. Laki-lakinya pun tergoda oleh wanita, karena memang wanita keluar dalam keadaan seperti itu, terbuka auratnya. Dan ini dimaukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang mereka mengikut, ya, pengekor syahwat. Maka ya barakallahu fikum, karena yang mereka maukan, kata Allah, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Mereka menginginkan ini sebenarnya, wanita keluar dalam keadaan mereka tidak lagi berhijab, dalam keadaan mereka ini menggoda kaum lelaki. Wa barakallahu fikum, ya. Islam ini tidak melarang wanita keluar rumah. Islam tidak melarang memang, namun perlu diperhatikan kapan wanita mesti keluar rumah. Di antaranya ikhwah barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita, ya, yang pertama, ketika wanita ini memang dibutuhkan untuk melakukan satu tindakan yang masyarakat itu sangat memerlukan dan tidak bisa laki-laki melakukannya kecuali dia. Ini wanita yang berperan, tindakan medis, membantu orang melahirkan, ini juga dibutuhkan. Gak mungkin laki-laki selama wanita itu yang bisa menanganinya, mestinya wanita, ya. Kita ikhwah hati-hati. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, kita akan masuk kepada materi inti yang akan kami sampaikan di sini, yaitu peran wanita di dalam menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan berumah tangga. Karena sungguh ikhwafillah barakallahu fikum, ketika kita berbicara tentang hukum wanita, maka akan sangat banyak hukum yang berkenaan dengan wanita. Dan tadi kami ingatkan sedikit di depan tentang sejarah awal sebelum Islam, bagaimana keadaan kaum wanita
agar kita wanita mukminah yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga ia bisa berhijab dan ia bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, dan alhamdulillah mendapatkan seorang suami yang juga sama-sama sebagai penuntut ilmu, mestinya bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, kita akan ambil pada poin ahkam takhtassu bizaujiyah, hukum yang berkaitan khusus dengan suami istri. Dalam hal ini kita kaitkan dengan peran wanita. Tapi barakallahu fikum, yang pertama kita akan ambil dari firman Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Allah menyebutnya dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sebutkan dalam ayat yang agung ini, dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah adalah Allah telah ciptakan bagi kalian kaum lelaki dari jenis kalian, istri pasangan kalian, agar kalian mendapatkan ketentraman padanya atau bersamanya. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta, Allah adakan antara rahmat, dan sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mau berfikir. Lihat ikhwafila barakallahu fikum, ini ayat pertama Allah sebutkan bahwa di dalam Islam pernikahan ini adalah satu tanda dari tanda keagungan Allah, dan ini adalah bentuk ibadah. Karenanya ikhwah barakallahu fikum, kalau seorang melakukan pernikahan tanpa adanya ilmu, tentunya beda dengan mereka yang melakukan dengan ilmu. Karena secara tabiat manusia, tentu manusia ini akan menikah karena kebutuhan laki-laki terhadap wanita. Begitu pun wanita butuh akan laki-laki, dan memang Allah ciptakan berpasangan. Namun barakallahu fikum, beda dengan kita ini ahlus sunnah khususnya. Ketika Allah Ta'ala telah bimbing kita dengan ilmu, maka sungguh kita akan melihat di dalam pernikahan ini ternyata rumah tangga ini adalah merupakan ladang ibadah. Rumah tangga adalah merupakan lahan untuk kita meraih pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ kita akan melihat tanda-tanda dari tanda keagungan Allah, yaitu setelah seorang mendapatkan pasangan hidupnya, dia akan merasakan ketentraman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini bagi yang telah merasakannya, ya Pak ya. Tapi yang heran, kalau ada orang sudah nikah, waktu bujang dia tentram hidupnya, setelah nikah kok bingung malah hidupnya. Ada nggak kira-kira? Waktu masih bujang santai, tenang hidupnya, waktu udah nikah kok malah bingung hidupnya. Ini dipertanyakan, kenapa bingung? Seperti ada seorang yang datang mengadu kepada seorang ulama. Ya Syekh, saya hidup begini. Dia mengaku sengsara hidupnya katanya, dengan kekurangan yang dirasakannya. Lalu ditanya, engkau punya istri? Punya wahai guru. Masya Allah, dalam keadaan engkau mendapatkan nikmat yang sebegitu besarnya masih mengeluh. Lihat, istri ini kan modal untuk engkau hidup tentram. Kenapa kau mengeluh, gak merasa tentram dengan istrimu? Nah, coba. Yang membuat tentram ini kata Allah istri atau uang? Yang membuat tentram rumah tangga ini istri atau uang? Bingung. Dua-duanya baik.
Ada nggak orang kaya uang banyak di bank sampai nggak habis dimakan 7 turunan tapi nggak tenteram dengan istrinya? Ada nggak? Ada. Contohnya, tiap hari ditayangkan kata orang di berita koran, televisi, gosip yang begini dan begitu dari para artis binatang film tuh. Cuma cerita cerai gugat. Kemarin cerita nikah serang cerai. Begitu hari-hari. Kata yang suami saya nonton katanya, nggak tahu acara apa gitu. Subhanallah ikhwan. Ternyata ini uang banyak, tapi juga nggak tentram. Nah sekarang dalam ayat Al-Quran dibilang apa? Yang Allah jadikan sebab engkau tentram hidup itu istri. Nah ada istri kok nggak tentram? Berarti ada sesuatu padanya. Ya kurang apa ini istrinya kira-kira? Ya ikhwah barakallahu fikum. Jangan kaunya karena kurang uang saja. Sehingga banyak orang yang berpikir karena merasa istri ini supaya dia tenang hidupnya, kamu malah yang nggak tenang. Dia tenang karena kamu kasih uang terus, tapi kamu nggak senang. Pagi keluar rumah, sore baru pulang, malam lagi tambah waktu lagi untuk cari uang buat dia. Kapan tenteramnya dirimu? Kapan kau bisa merasakan tenteram? Nah coba ikhwah. Ya. Disinilah yang perlu kita ingat, bahwa ketentraman itu harus diciptakan. Jangan ditunggu kapan saya hidup tentram. Ya, coba paham maksudnya? Ciptakan rumah tanggamu sebagai tempat untuk hidup tentram. Jangan nunggu kapan keluarga saya tentram. Mungkin kalau saya sudah nggak jadi kontraktor, saya akan tentram hidupnya. Artinya habis kontrak, pindah kontrak lagi, ini kontraktor terus ini. Hidup berpindah-pindah. Ya ikhwan, tidak jadi jaminan syarat orang yang rumah sendiri tentram, yang kontrak nggak tentram, nggak jaminan. Yang membuat tentram jiwa itu ketika jiwa itu telah mendapatkan pasangan yang pas, ya, sehingga saling melengkapi, sehingga saling, ya, memenuhi kebutuhannya. Maka di sini ya barakallahu fikum harus diciptakan rumah tangga itu untuk bisa tentram. Laki-laki wajib mencurahkan kemampuannya untuk bisa memberikan ketentraman bagi istrinya, begitupun istri menciptakan suasana tentram bagi suaminya. Nah, inilah perlunya ilmu. Maka ya barakallahu fikum, ya, Allah sebutkan dalam ayat di sini yang menyebabkan kekayaan juga ternyata di sini pintunya adalah pintu pernikahan. Coba lihat firman Allah, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Allah sebutkan, engkau nikahkan, ya, yakni gadis-gadismu, ya, anak-anak perempuanmu, ya, dan juga orang-orang saleh di antara hamba-hambamu, budak-budak perempuanmu yang sudah waktunya nikah, nikahkanlah mereka itu. Kalau mereka dalam keadaan fakir, ketika mereka nikah, niscaya apa? Yughnihimullah, Allah akan beri mereka kekayaan min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maka ikhwah, problem bagi para bujang yang belum nikah ini biasanya apa? Mau nikah? Mau. Kenapa nggak nikah? Nggak berani. Kenapa? Nggak ada modalnya. Ya. Alasannya apa? Nggak punya uang, maka nggak berani. Apakah benar harus dengan uang dia menikah? Nah ini ikhwah, ya memang, tapi ingat, bukan mesti harus seperti itu. Lihat di sini, Allah menitik beratkan kepada kita ikhwah barakallahu fikum perintah untuk kita menikah. Yang mana dalam ayat ini banyak sekali hikmah ternyata, ya, yang akan kita rasakan dari pernikahan ini. Kalau kita bisa menciptakan ketentraman dalam rumah tangga itu. Bersama siapa? Bersama pasangan hidupmu, yaitu istrimu. Dan itulah maka Allah jadikan sebagai tanda dari tanda keagungannya.
Ya, tanda daripada tanda keagungannya. Ikhwah barakallahu fikum, antum biarpun mengendarai kendaraan yang bagus sekalipun, roda 4 ya, atau roda 2. Kalau salah satu roda itu ada yang bocor kempes, enak enggak jalannya? Pasti timpang, plak begitu kan, enggak enak. Ada yang bocor ini berarti yang sebelah. Enggak seimbang. Nah itu. Coba bagaimana mungkin keluarga ini akan tentram kalau suaminya santri, biasa mengaji, istrinya enggak pernah ada ilmunya. Ya, enggak pernah diajari lagi. Nah ini enggak mungkin. Ini pasti akan terjadi keguncangan padanya. Maka di sini ikhwah barakallahu fikum, kita akan lihat yaqul Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah perintah untuk kita menikah secara singkat. Dan ya qad dhahaba taifatun minal ulama, para ulama mereka berpendapat ila wujubi, wajibnya untuk menikah ini ayat tadi. Ya, dari zahir ayat, demikian pula sabda Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan secara langsung hikmah daripada orang yang menikah di sini, ikhwan. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa asra al faraj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Akhrajahu fi sahihain min hadis Ibnu Mas'ud. Wahai para pemuda, beliau bersabda, wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara untuk menikah, hendaknya segeralah menikah. Karena sungguh dengan nikah itu akan menundukkan pandangan, akan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa. Karena puasa ini untuknya menjadi benteng bagi para pemuda. Kenapa para pemuda? Karena usia muda inilah syahwat dalam puncak kekuatan yang luar biasa. Tenaganya memadai, ya, umurnya ideal, ya, subhanallah, dan nafsunya melonjak-lonjak, tak bisa dikendalikan terkadang. Nah ini kalau disalurkan dalam usia yang begini, biasanya inilah yang bagus, ya, masih muda. Dan ini biasanya usia ini usia mulai dari usia remaja menginjak usia 15 tahun ke atas sampai usia 35 ini masih termasuk, ya, masih kuat. Tapi kalau sudah lewat 30 biasanya sudah mulai menurun semangatnya. Makanya para pemuda kalau menikah ini sebelum umur 30 itu bagus. Kalau sudah terlanjur lewat 30 ya cepat-cepat, ya, supaya apa? Jangan sampai semangatnya sudah menurun. Nah, kita akan merasakan di sini ikhwah, ketika gelora syahwat itu besar, kemudian tersalur pada perkara yang halal, itulah yang akan dirasakan betapa agungnya nikmat Allah padanya. Baik, barakallahu fikum. Lihat ini hadis. Beliau menyebutkan hikmah daripada pernikahan di sini. Bagi laki-laki dan juga wanita sama. Ya. Beda dengan maunya orang-orang kafir. Model sekarang ini telah merasuk penyakit orang kafir kepada kaum muslimin muslimat. Bahkan herannya orang tua yang jelas-jelas dia muslim, ya, mukminah, ketika anaknya pacaran ribo. Ya, kalau anaknya sudah remaja, kemudian ada laki-laki yang datang apel istilahnya, itu bukannya dilarang. Kamu mau datang mau apa? Mau ketemu putri bapak? Oh iya, anak bilang, Pak, ini teman, silakan masuk. Dikasih waktu, dikasih persilakan untuk bertemu. Subhanallah, barakallahu fikum. Ini bukan cara-cara Islam, ingat ikhwan. Ya, artinya pacaran secara singkat itu bukan cara-cara Islam. Untuk mencari jodoh bukan cara seperti itu. Nah, tapi harus ditempuh cara yang sesuai dengan syariat. Yaitu ikhwan barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, untuk mencari calon jodoh kita ini, perhatikanlah, ya, perhatikan perkara yang 4. Yang pertama, Rasulullah mengatakan tunkaul mar'a li arba'in, wanita dinikah karena 4. Yang pertama li jamaliha, cantiknya.
Yang kedua, ya, limaliha karena hartanya, ketiga lihasabi keturunannya, dan yang keempat lidiniha karena agamanya. Perhatikan, ya, 4 perkara ini. Yang pertama, engkau perhatikan wanita itu cantik. Memang secara umum laki-laki pasti pilih wanita ini yang cantik, ya. Kemudian ketika kecantikan ini mamanya engkau dapati padanya, lihat juga yang kedua. Jangan melulu cantik saja. Begitupun wanita kalau melihat suaminya, apa yang menyebabkan Anda datang ingin melamarku? Karena engkau cantik, cuma itu saja. Ya, ingat, kalau cuma itu saja, berarti dia hanya akan menghisap madunya saja. Ibarat kumbang hanya ingin menghisap madunya saja. Dan madu bunga itu biasanya ketika bunga baru mekar, iya kan? Ada nggak madunya kalau bunga sudah layu dan mau jatuh? Sudah nggak ada, nggak akan dihinggapi lagi. Kenapa? Sudah layu bunganya, nggak ada lagi madunya. Ditinggal pergi cari bunga yang baru. Celaka nantinya wanita. Hati-hati. Ya, subhanallah ikhwan. Kemudian lihat juga yang kedua hartanya. Tapi ingat, harta ini bukan jaminan. Kalau laki-laki semata-mata cari wanita yang kaya raya, berarti dia laki-laki pemalas. Laki-laki yang tidak punya semangat kerja, mau numpang makan sama mertua. Ini hati-hati. Kalau Anda punya suami seperti ini wanita, repot. Kemudian yang ketiga, lihat dia punya keturunan. Kenapa punya keturunan, ikhwan? Sungguh ibarat pohon, buah tidak akan jatuh jauh dari pohon itu. Begitupun anak ini tidak akan jauh dari orang tuanya. Perhatikan, apakah orang tuanya hidupnya, rumah tangganya rukun, bagus, ya? Kenapa? Pengaruh dari didikan orang tua itu akan kepada anak putrinya. Kita perhatikan, bagaimana kita tahu orang tuanya baik? Perhatikan orang tuanya biasa di masjid enggak? Biasa taklim enggak? Ngerti agama enggak orang tuanya? Kalau ngerti, insya Allah anaknya juga akan sedikit banyak ngerti. Nah, lebih khusus lagi, perhatikan agamanya. Ini cara-cara Islam. Kalau kita dapati wanita yang seperti ini, agamanya bagus, ya, solihah dia, kemudian dia hartanya ada, orang tuanya bagus, kemudian cantik, sudah cepat-cepat Anda, jangan keduluan orang lain. Ini kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau tidak didapati yang lainnya, kata beliau, fadfar bidzatid din taribat yada. Engkau utamakan agamanya, kau akan selamat. Kenapa ke masalah harta ya ikhwah? Allah katakan dalam ayat ini tadi, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika kalian atau mereka yang kau nikahkan dalam keadaan fakir, Allah akan memberi kekayaan baginya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ati'ullaha fima amarakum bih minan nikah. Kalian taati perintah Allah ini. Perintah Allah apa? Untuk engkau menikah. Dan pasti Allah akan berikan kepadamu apa yang Allah janjikan, minal ghina, yaitu dari kekayaan. Ya, Allah akan berikan kepada kamu kekayaan itu. Karena Allah katakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Subhanallah ikhwah, ini kami tegaskan karena masih banyak ikhwah yang kadang itu masih berpikir panjang, mengulur-ulur waktu bujangnya, takut mau menikah. Kenapa? Takut nanti tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, tidak bisa menafkahi anak istrinya. Demikian pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, iltamisul ghina fin nikah. Beliau memerintahkan kita, kalian berharaplah menjadi kaya atau mendapatkan kekayaan fin nikah, di dalam kalian menikah. Ya, karena Allah telah janjikan iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Sekian keterangan dari salafus saleh ikhwah. Ya. Berarti di sini tinggal bagaimana kita menciptakan ketentraman dalam rumah tangga itu, yaitu jadikan istrimu wanita salihah. Ingat, wanita salihah ini ada yang memang dari aslinya sudah salihah, ada yang harus engkau terus memupuk kesalehatannya.
Dan ini perlu waktu, ikhwah. Ini perlu waktu untuk memupuk, membimbing. Karena apa? Sifat wanita ini seperti dikatakan Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Kau harus terus berikan wasiat kepada wanita yang baik-baik. Innahu khuliqa min dil'in. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sudah jelas asal tabiat wanita ini bengkok seperti tulang rusuk. Dan yang paling bengkok tulang rusuk kata beliau yang paling atas. Bila mana engkau akan paksa dia lurus, patah. Tapi kalau kau biarkan dia, tidak akan mungkin dia lurus. Ya, nggak cuma dielus-elus saja dia. Saya udah sayang dia, nggak pernah saya marahi dia, nggak pernah tak tegur dia. Kok dia masih bengkok terus? Yang namanya barang bengkok, dielus-elus saja nggak mungkin dia akan lurus. Mesti apa? Sesekali ya mungkin ada memang perlu dipanasin. Setelah dipanasin sedikit, luruskan. Ya, kemudian lagi panas, luruskan. Maka ikhwah, mencari celah untuk kita bisa menasihatinya ini perlu. Tidak mungkin rumah tangga yang kita harapkan ini akan tentram itu serta merta begitu nikah langsung enak dan tidak akan tidak ada problem. Tidak mungkin. Pasti banyak. Ya, pasti banyak. Justru itulah ikhwah, ketika terjadi ketidaksepahaman antara Anda dengan istri, di situ memicu percekcokan atau adu mulut istilahnya, Anda sebagai suami harus pahami, oh berarti di sini letaknya kekurangan dia. Oh di sini kekurangan saya. Anda paham ketika dia komentari, apa komentar istri Anda sadari. Ya, kemudian Anda perhatikan, pelajari di sini kekurangan dia. Subhanallah ikhwah, karenanya Rasulullah SAW telah membimbing kita, ya, ketika baru masuk rumah tangga menikah itu dengan doa yang sudah kita hafal tentunya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, ku mohon padamu kebaikan dari istriku dan kebaikan watak perangai yang kau berikan padanya. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia dan kejelekan watak yang ada padanya. Supaya apa? Dari dua insan yang berbeda, ya. Kemudian dari karakter yang berbeda. Di situ ada keserasian. Karena intinya ikhwah, kalau kita ingin bahagia dalam menciptakan rumah tangga ini, antara dua insan ini harus ada yang pertama niatan untuk apa? Saling ta'awun alal birri wat taqwa. Ini yang pertama. Ciptakan ini. Rumah tangga ini sebagai ajang untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sampaikan kepada istrimu, ya. Yang sudah berlalu biar berlalu. Yang sebelum, ya, yang belum terjadi, hari-hari yang akan datang sampaikan. Ya, rubah apa? Rubah suasana. Kalau yang dulu suasana saling menuntut, istri nuntut untuk memenuhi kebutuhan saja. Ya, suami menuntut istri untuk pintar sendiri, nggak perlu diajari harus pintar begini, nggak mungkin. Sekarang kalau sama ta'awun, yakni tolong menolong dalam ketakwaan, tolong menolong dalam kebaikan, saling memberi semangat untuk meningkatkan ilmu, saling memberi semangat untuk mengamalkan ilmu. Harus berikan kepadanya. Yang kedua juga harus apa? Ya, harus kita saling tafahum, memahami. Pahami masa Anda nikah sekian lama nggak paham karakter istrimu. Yang saya paham dia marah-marah terus. Marah kan ada sebabnya. Nah ini yang Anda perlu paham itu sebabnya apa kok dia marah. Karena apa ikhwah? Ya nggak mungkin akan keluar seperti itu, ada sebabnya. Bisa jadi dia marah karena sebab dirimu juga. Begitupun istri harus pahami, kenapa suamiku begini wataknya nggak rubah-rubah dari awal kok sampai sekarang kaku terus. Nggak pernah dia luas gitu loh. Nggak pernah dia romantis semuanya. Nah, mungkin dia tipe laki-laki yang perlu dikasih tahu dulu. Nah, gitu. Ada memang laki-laki yang sudah pengalaman sehingga dia pintar. Ada laki-laki yang nggak tahu apa-apa sehingga lugu. Nah, ini perlu dikasih tahu.
Saling tafahum lah, saling memahamilah. Apa maunya? Ya ini sampaikan. Ya wahai suamiku, ya jangan langsung to the point istilahnya. Iya begini, bagaimana? Coba cari suasana, bagaimana? Karena kadang-kadang suami itu setelah menikah seakan-akan wanita hanya di rumah dan tidak pernah diajak keluar, sampai nggak kenal dunia luar. Ya sesekali diajak keluarga, sesekali diajak kemana? Supaya apa? Lihat alam semesta ini betapa luasnya. Jadi jangan sampai wanita jadi anggota DPR, dapur, kasur, sumur gitu maksudnya. Itu terus muter-muter. Iya, subhanallah, barakallahu fikum. Nah, jadi yang kedua, ciptakan suasana untuk kita saling memahami karakternya. Kemudian berikutnya juga harus ada tarahum, saling menyayangi. Ya, wujudkan, curahkan cinta sepenuhnya. Suami mencintai istri sepenuhnya, begitu pun istri. Yang diwujudkan dalam bentuk apa? Menyayanginya, yaitu meringankan bebannya, membantu apa yang mesti bisa dibantu. Dan ya fila barakallahu fikum, jaga lisan, jaga jangan sampai terucap kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Dalam rangka apa? Kita ingin menciptakan rumah tangga ini untuk bisa harmonis. Jangan hanya menunggu ya kapan harmonisnya keluarga saya. Tidak akan datang. Kecuali kita upayakan dengan tidak melupakan, mohonlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ikhwah, tidak ada ya percintaan yang indah seindah percintaan dalam rumah tangga. Kalau orang berpacaran mengaku indah sekali pacaran dengan orang begini cantik, anaknya orang kaya, asik. Subhanallah, ini haram. Dan indahnya indah yang semu karena masing-masing dia menipu. Dia ngaku cinta belum tentu. Ya, gitu, setulus hati. Karena ada yang lain disimpannya juga bisa. Tapi kalau sudah rumah tangga, sudah nikah, subhanallah ikhwah, semua halal. Semakin Anda bisa memberikan yang terbaik bagi istri Anda, semakin besar pahala Anda dalam sedekah. Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, wa fi bud'i ahadikum fi sadaqah. Ketika beliau menyebutkan pintu-pintu kebaikan, ya, ketika para sahabat datang mengadu kepada beliau, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah memborong pahala semua. Ya, mereka sholat seperti kita sholat, mereka berpuasa seperti kita puasa, mereka haji seperti kita juga. Ya, mereka bisa memberikan sedekah di kelebihan harta mereka punya. Beliau katakan, bukankah juga Allah telah jadikan Anda untuk bisa sedekah? Kalian juga bisa sedekah, ya? Yaitu apa? Setiap kali fi kulli tasbihatin fiha sedekah. Setiap tasbih yang kau ucapkan sedekah. Takbir yang kau ucapkan sedekah. Tahmid yang kau ucapkan juga sedekah. Mereka juga mengatakan, ya Rasulullah, mereka juga lakukan ini. Nah, beliau katakan, dzalika fadlullah, itu karunia Allah. Sampai-sampai ketika beliau mengatakan dalam hadis yang lain panjang, wa fi bud'i ahadikum fi sadaqah, engkau menyalurkan syahwatmu pada istrimu, itu juga sedekah. Kemudian sahabat ini ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayatin ahaduna sahwatu fi sadaqah aw fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah kalau kita, seorang di antara kita ini, dia menyalurkan syahwatnya kepada istri, ada padanya pahala ya Rasulullah? Nah, beliau jawab, bukankah kalau dia salurkan kepada yang haram ada dosa? Benar. Begitupun kalau kau salurkan kepada yang halal, kepada istrimu, itu pahala. Subhanallah, sedekah istimewa. Maka semakin baik nilainya, sebenarnya semakin baik. Di sini ikhwah, ciptakan tarahum, saling menyayangi Anda dengan istri. Jangan sampai seorang suami ini dengan orang lain bisa senyum, tapi kalau di rumah dan istrinya enggak ada senyum. Jangan sampai. Begitupun istri, kalau ada orang lain datang bertamu, keluarganya atau temannya, oh ramah sekali, silakan
Oh, dengan senyum, dengan manisnya dia menawarkan, tapi suaminya ambil sendiri sajalah, nggak usah diambil. Subhanallah, kayak tamu aja minta dilayanin mamanya. Ini istri-istri yang model begini yang repot ini memang. Maka Anda harus pengalaman bagaimana menciptakan watak keras ini menjadi lembut sehalus sutra. Nah, ini yang susah. Ya. Kalau nggak bisa diapakan? Nah, ikhwah barakallahu fikum. Ya, kalau bisa dipertahankan, kalau nggak bisa apa boleh buat. Nah, jangan semudah itu diceraikan, dididik. Ya. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah menyebutkan dalam ayat yang kita baca tadi ini di sini, Allah memberikan kepada kita kaum mukminin syariat untuk kita menikah, dan Allah juga ya membolehkan pada syariat ini kita untuk bercerai memang, dan Allah membolehkan kita rujuk kembali. Beda dengan syariat orang-orang Nasara. Kalau orang-orang Nasara itu mereka membolehkan nikah tapi nggak boleh cerai. Ini Nasara. Kalau Yahudi kebalikannya, ya. Orang Yahudi beda lagi, ya. Di kalangan mereka orang Yahudi, mereka itu tidak ada rujuk. Kalau di kalangan Nasara tidak boleh cerai. Kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Kalau Yahudi sudah nikah cerai nggak boleh rujuk. Nah, dalam Islam ini Allah sudah sempurnakan. Dibolehkan kita bahkan diperintahkan menikah. Dan ada boleh untuk menceraikan, tapi dibolehkan juga untuk rujuk. Tapi ingat, nanti dalam pembahasan yang akan datang tentunya dalam bab masalah hukum cerai dan rujuk ini sangat perlu kita ketahui. Ya, yang akan kita sambung di sini barakallahu fikum, ya, adalah kalau tadi sudah kita sampaikan tentang bagaimana idealnya wanita untuk dinikahi. Jadi yang pertama, urutkan saja yang punya agama. Yang kedua, yang punya kecantikan. Yang ketiga, yang punya kekayaan. Keempatnya, dia adalah keturunan orang yang baik. Ini idealnya, ya. Kemudian tentunya bagi kaum laki-laki sama dengan wanita ini. Untuk wanita cari laki-laki yang tampan, kaya raya, keturunannya bagus, agamanya bagus. Kan sama sebenarnya intinya. Walaupun tidak dirinci tapi intinya juga sama. Kalau ternyata yang datang ke rumah ternyata laki-laki ini ya wajahnya pas-pasan, hartanya ya kekurangan, subhanallah, karena baru selesai dari pesantren umpamanya. Kemudian orang tuanya ya orang desa namanya ya, bukan orang pejabat. Kemudian dia agamanya bagus. Nah, ini orang tua bingung berpikir, ini yang diterima atau yang kemarin datang? Karena yang kemarin datang beda lagi, agamanya nggak dikenal kayak apa orangnya, tapi orang tuanya kaya, dia datang dengan Avanza, terima sajalah yang kemarin. Tapi yang ini Avanza saja mas, sudah datang duluan kemarin ini ngelamar. Padahal kemarin dia mau nolak, kenapa? Nggak cocok agamanya. Gitu. Tapi karena yang datang kemudian begini, yang kemarin aja nak, kamu pilih yang kaya. Padahal subhanallah ikhwah, bukan kekayaan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan jaminan kebahagiaan, tapi yang jelas adalah kesolehatannya. Dan ikhwah barakallahu fikum, di sini sering Allah menyebutkan di antara apa yang disampaikan oleh beliau manfaat daripada menikah ikhwah barakallahu fikum. Allah akan memberikan kepada kita kekayaan yang tentunya kekayaan ini bersifat apa? Kekayaan batin dan kekayaan zahir dalam nikah. Ya, secara zahir kekayaan itu ya kecukupan kita dalam makan dan minum, papan dan sandang. Ya, Allah cukupi kita. Karena apa? Untuk ukuran jangan sampai kita standarkan dengan nilai nominal harta ikhwah. Secara zahir ya nikmat Allah, kekayaan itu. Karena apa? Kekayaan itu bukan ukuran kebahagiaan. Taruh sekarang umpamanya kalau kita mengukur kebahagiaan dengan kekayaan harta benda,
Berapa standar kekayaan yang menjadikan orang bahagia? Ada enggak? Ya. Oh, standarnya bahagia itu kalau orang itu punya kekayaan sekian miliar. Berarti ya orang yang dapat harta enggak sampai miliar enggak bahagia. Enggak bisa standar itu, ikhwan. Tapi antum merasakan ini ya, sama istri untuk saling-saling tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bahwa Allah akan memberikan kekayaan dan menikah ini, kekayaan secara zahir akan tercukupi. Dan alhamdulillah kayaknya belum kita mendengar ahlus sunnah nikah kelaparan sampai mati, belum pernah ada. Tidak ada ya, tidak ada insyaallah. Belum kita dengar. Semoga tidak akan terjadi. Yang kedua, yang lebih utama, Allah beri kekayaan jiwa yang tidak bisa didapati dengan ini. Seorang bujangan itu dia tidak akan pernah jiwanya akan tercukupi. Pasti tetap akan terus merana. Tidak akan mungkin akan mendapatkan kekayaan jiwa. Ya, yang namanya kekayaan jiwa apa? Tercukupinya kebutuhan jiwanya, maksudnya. Seperti kekayaan harta kan orang dikatakan kaya ketika tercukupi kebutuhan, ya kebutuhan primer atau sekundernya ada kecukupan gitu. Itu kaya berarti. Nah ini kebutuhan rohani kita ini kalau belum terpenuhi, ya itu belum kaya. Maka subhanallah ikhwah, kekayaan yang Allah berikan kepada seorang yang telah menikah itu tidak bisa diukur dengan harta. Kekayaan pada jiwa, terpenuhinya jiwanya itu. Laki-laki terpenuhi, istri pun terpenuhi. Dan dengan terpenuhi jiwa inilah menjadikan ketentraman hidupnya. Sehingga mestinya dengan ilmu seorang memasuki rumah tangga itu yang kemudian akan melahirkan sifat qanaah. Yang dengan sifat qanaah ini subhanallah, kekayaan di atas kekayaan Allah akan berikan kepadanya. Itu akan lahir kebahagiaan dalam berumah tangganya ikhwah. Suami qanaah menerima apapun yang ada pada istrinya, dia akan lapang dada. Kurang sedikit kecantikannya tidak mengapa, kurang sedikit hartanya juga tidak mengapa, asal jangan kurang agamanya. Toh? Atau dibalik, ya biar nggak pintar nggak apa-apa, penting kaya, yang penting cantik. Ini ada yang akan celaka nanti. Begitupun wanita harus banyak bersyukur, qanaah dengan apa yang diberikan Allah dari suaminya. Yaitu biarpun rupanya biasa-biasa, tapi dia setia. Dia bisa cari nafkah, bersyukurlah kepada Allah, doakan kebaikan baginya. Kemudian ikhwah, seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau menjelaskan di dalam pernikahan ini ada satu perkara, yaitu dibolehkannya jima. Yang ini salah satu tujuan maksud dari pernikahan itu sendiri, ya. Yang mana kata beliau, di sini ada 3 tujuan penting yang harus kita sadari dengan menikah. Dihalalkannya seorang suami berhubungan dengan istrinya, yang dengan ini saja dia akan dapati 3 keutamaan, tidak fadilah, ya. Yang pertama adalah apa? Hifdzun nasl wa dawamun na'i ila an tataqamul hujjah allati qadarallahu birujuhina ila hadzal 'alam. Ya. Yang pertama ini akan Allah berikan padanya, ya, kepada suami istri ini terjaganya keturunan. Ya. Akan terjaganya keturunan. Dan Allah akan terus jaga, atau Allah akan hadirkan dari keturunan yang sah dengan suami istri atau pernikahan ini. Lahir keturunan yang sah ke dunia ini. Ini yang pertama, ikhwah, hifdzun nasl, terjaga keturunan. Dan akan terus ada garis apa? Garis nasab. Tapi coba kalau anak lahir di luar nikah, tidak ada nasabnya. Coba adzan dulu insyaallah ya. Adzan dulu, kita nasabmu sebentar. Fadhal muadzin adzan dulu.